Ya bukan maestro saya. Ya, ternyata tadi sebelum saya ingin menobatkan, saya cari di KBBI bahwa maestro itu adalah seorang yang memang tanda petik ya, ahli di bidangnya, terus memang keahliannya itu diperuntukkan untuk orang banyak. Itu dari tadi kan kita bicara ya antara Loknews dengan Om Yon. Jadi tiba-tiba saya kepingin 15 September 2024 ini, saya kira pemberian label kepada seseorang itu adalah pun termasuk seni. Iya, karena seni untuk merasakan apa yang telah dijalani oleh sang maestro tersebut. Iya. Dan saya yakin loggers dan yang lainnya setuju apa yang saya ungkapkan ini. Jadi loggers tadi nih, saya masuk ke rumah Om Yon, yaitu penuh dengan benda-benda seni, terutama mayoritas lukisan. Dan ternyata lukisan ini langsung Om Yon yang melukis. Dan ketika lukisan itu jadi, itu adalah ekspresi dari seorang pelukis. Benar ya Om ya? Betul. Om Yon ini udah dari tahun berapa berarti menggeluti seni dulu deh, pertanyaan saya. Seninya dulu. Ya. Kalau formilnya dari tahun 60. 60. Iya, di Jogja. Di Jogja. Di Asri Yogyakarta, Akademi Seni Rupa Indonesia dulu. Nah, Om berarti menjadi atau memiliki jiwa seni itu ketika Om sekolah di Asri atau sebelum sekolah di Asri? Jadi ceritanya begini. Waktu saya masih di sekolah dasar, kan dapat tugas itu ada pekerjaan tangan istilahnya dulu ya. Suruh membuat rumah, suruh membuat ini. Nah, bapak saya itu sering ngajari. Coba kalau buat genteng, jangan genteng asli dari tanah liat, dari kacang-kacangan itu yang kecil-kecil tuh. Nah, disusun begitu gentengnya. Wah, ternyata jadi nilainya bagus menurut guru saya. Wah, terus buat lagi baki. Baki itu apa ya? Nampan. Nampan dari tanah liat. Ya saya punya di rumah ada nampan tanah liat itu. Saya tiru aja itu. Saya bawa ke sekolah. Oh bagus. Nah, dari situ awalnya salah satu guru gambar di SMP, kamu masuk aja di Asri Jogja. Besok kalau sudah selesai. Saya tidak ngerti Asri itu apa itu pada waktu itu. Ya begitu ceritanya terus sampai di seni rupa. Artinya kalau boleh saya tangkap, ketika ayah Om memberikan tunjuk ajarnya saat itu, sesungguhnya adalah bahwa ketika kita ingin berkarya membuat sesuatu itu tidak juga harus yang kita inginkan ya. Kayak contoh genting, ternyata akhirnya malah lebih dari sekedar genting. Betul. Kuncinya itu ya. Banyak loggers yang tadi saya obrolin tuh poin-poin rasa ya. Saya sih ngeliat di sini ada rasa. Ya, ada rasa. Dan saat ini mau tidak mau kita harus jujur bahwa Indonesia Raya telah kehilangan rasa. Betul ya Om? Ya. Tadi Om juga sempet loh ngobrolin soal Bung Karno. Dan Om menyampaikan seorang seniman ketika mengungkapkan rasanya itu lebih diikuti daripada seorang politikus. Ya Om ya? Mungkin bisa begitu. Iya, karena tadi Om bilang kan merdeka gitu kan. Ternyata masyarakat bawah tuh lebih mengikuti, lebih menyambut seniman dibanding politikus. Ya karena ada rasa tadi Om ya. Ya betul ya. Nah, ketika Om mempelajari ya, Om sekarang ada 80 tahun ya usianya? Ya, 80 tahun. 80 tahun lebih berarti sudah berapa pemerintahan tuh ya?
atau presiden dari Presiden. Presiden Bung Karno, sampai 6 ya. Soeharto semua ya, Ya. semuanya ngikuti. Semua mengikuti. Ada perbedaan pastinya Om. Betul. Ya perjalanan Om tuh, perjalanan Om dari Bung Karno dulu seperti apa, menghargai betul. seni, Soeharto, terus ke Gus Dur, Ya, ke Megawati, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. Om bisa menceritakan nggak masing-masing presiden pada saat mereka memimpin dalam mengekspresikan seni seperti apa Om? ya, mengembangkan ya. Ya, Ya, dalam hal ini memang semua mempunyai ciri-ciri khas. Ya, seperti tulisan-tulisan beliau, ya, ya, pandangan-pandangan beliau, pidato-pidato beliau. Nah, di dalam bidang kesenian, ya, ini memang sangat berpengaruh. Kalau Bung Karno itu kan arsitek, iya betul. ya, arsitek. Kebetulan kumpulannya itu orang-orang seni rupa. Oke, relate ya, relate ya. Oke. Berarti bagus. Ya, Jadi ya secara otomatis itu. Maka waktu patung Jakarta itu, patung apa itu? Pancoran. Yang tangannya begini. Oh, tangannya. Ya. Oh, ini apa? Selamat datang. Selamat datang. Hai, Ya. hai. Ya, sorry ya. Saya di Jogja itu. Oh. Nah, saya mengetahui Bung Karno datang melihat tangan itu dulunya begini. Patung itu, wah besar loh. Saya kan baru datang itu. Baru 1-2 bulan, 3 bulan saya di sekolah itu. Tangannya begini. Bung Karno datang ke pematungnya ini, Edi Sunarso. Ini kalau begini itu, menurut Bung Karno ini menolak. Ya kan, patung kan nggak bisa bergerak. Oke. Nah ini Bung Karno, terus semua pada waktu itu, ini coba tangannya diagak gini kan. Jadi biar tidak seperti menolak, kan betul itu ya, sekarang kan dirubah ini. Oh. Tampaknya kan betul itu. sih. Tangannya diperhatikan itu. Dulunya begini itu, ya seperti Edi Sudarso. Selamat datang, halo halo gitu loh. Iya, iya, Ya, iya. maunya, Iya. senimannya. Bung Karno enggak, ini kurang. Coba geser gini. Nah, namanya pelukis. Ini panjangnya 6 meter ini. Patung ini sekian, ini 6 meter itu. Tangannya ini loh. Ya, kalau merubah berapa bulan. Oke. Tapi Pak Edi pada waktu itu ya siap Bung Karno. Oke. Nggak ada yang berani, udah bagus. Memang logis kok. Nah seperti itu. Iya. Kemudian ganti Pak Harto. Pak Harto. Nah, Pak Harto ini punya pembantu namanya istana, yang mengurusi tentang istana, rumah tangganya presiden. Ya. Itu dulu Jenderal Sampurno itu. Ya. Nah, beliau itu putrinya, istrinya itu penari. Penari Solo. Bagus. Top dulu. Oke. Ya, otomatis di dalam kehidupan kepresidenan itu dikembangkan tarian itu. Istananya itu di dalam itu bagus. Jadi dulu taman itu dibiarkan alam, ini dibentuk kijang, dibentuk lain-lain macam-macam itu loh, sehingga ini bisa tamannya menjadi asri. Terus kalau ada tamu-tamu negara lain luar, itu disuguhkan tarian-tarian, kesenian-kesenian daerah di seluruh Indonesia bergiliran. Oke. Nah itu pada waktu itu namanya zaman Pak Harto itu senang pada kebudayaan semacam itu. Iya. Zamannya habis itu siapa? Habibie. Pak Habibie. Sebentar tapi. Nah Pak Habibie itu sebenarnya saya kebetulan kena. Oke. Dapat bagian. Biar sebentar ya. Iya, biar sebentar. Tahun 92 itu saya dapat tugas ke Spanyol Oke. atas menjadi misi kesenian Indonesia dalam rangka 500 tahun penemuan dunia. 500 tahun penemuan dunia. Iya. Apa itu yang ditemuin? Itu pada waktu itu Spanyol menjajah ini
Indonesia, Oh, oke. daerah-daerah itu. Hmm. Intinya itu. Ini menjelang Olimpiade dunia di Spanyol ini. Yang Indonesia dapat 2 emas joli bagus. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Oh, Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Dan Susi Susanti, ya Oke, itu. Tahun 92 betul. 92 ya. 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 Itu saya 2 bulan di sana mewakili Indonesia untuk bersama kru 40 orang itu. Oke. Nah itu yang memberi penghargaan kami serta itu Pak Habibie. Tapi saat itu belum jadi presiden. Ya? Belum jadi presiden, masih di BPPT ya. BPPT Ya, di Surabaya kan ada ya. Iya, Nah, iya. Di Jakarta itu. Di Tamrin. Jakarta, Ya. betul ya. Ya, Nah oke. itu beliau yang Ya. anukan. Oke. Terus masuk ke Masuk. Gus Dur. Gus Dur, lah Gus Dur saya. Gus Dur kan lebih seni ya. Ya Gus Dur itu seninya umum. Seninya sosialnya tinggi. Oke. Ya hubungan sosialnya tinggi, kepeduliannya sesama itu lebih tinggi daripada keseniannya. Satu contoh yang mencekam pada saya, begitu saya pensiun, itu kantor saya itu langsung ditutup oleh Gus Dur. Iya. Tidak. Ada 2 itu yang ditutup, Om. Ya, Sama apa itu ya? Penerangan ya? Menpen, penerangan. Benar, Iya, betul. Ditutup tuh, Pak. Itu saya, itu sejarah buat saya. Jadi buat bangsa Indonesia. Ya, tentang Indonesia. Ya. Itu kebudayaan juga loh itu. Ya. Nah, terus siapa itu ya? Mega. Habis Gus Dur, Bu Mega. Mega. Tapi Sebentar juga. Bu Mega ini, Ada apa? Sejarah apa dengan saya Ibu sedang Megawati? rame-ramenya membuat ini. Saya membuat ludruk mahasiswa teater. Ludruk mahasiswa. Ludruk. Ludruk mahasiswa. Ludruk itu adalah kesenian rakyat, teater rakyat Jawa Timur. Iya. Ya, itu saya, karena teman-teman di Jogja banyak yang dari Jawa Timur. Oke. Yang mau, itu saya bentuk. Nah, saya bisa berkeliling. Jadi pernah main bareng dengan Ketoprak Mataram di Jogja. Enak tuh, Om ya. Apalagi pedas ya, Om. Salah ya, Om ya. Wah, ini bukan main. Oh, bukan. Herannya, gedung PPBI itu di alun-alun ini, ketoprak di alun-alun, gedung PPBI saya main ke ludruk di sini. Ini penuh total. Penuh. Kan penontonnya cuma 800 itu arealnya, kursinya. Itu sampai penuh sah. Karena di situ sampai penuh meluber, paginya saya dipanggil kantor pajak. Pajak tontonan. Pajak tontonan. Ya itu saya mulai hubungan dengan Orang pajak, orang polisi dan sebagainya ya di teater itu. Karena seni. Karena seni. Oke. Dikira saya menjual Tanpa pajak. ya, karena tanpa karis Iya, banyak iya, sampai iya. penuh. Iya, betul. Tukang-tukang beca. Harus ada nomorator kalau kayak gitu Ya, kan ya, hiburan. pada waktu panggil aja ketuanya sana. Wah pagi ya enggak macam-macam. Iya. Ini di mana uang? Itu karena luber ya? Iya. Kalau nggak luber mungkin nggak ditanyain ya? Karena luber sih. Iya, oke. Aduh. Satu itu di dalam pentas itu ada 2 masalah. Iya. Satu pentas itu, yang kedua saya didatangi KKO. Oh, KKO ya, zaman Iya, dulu banget zaman itu dulu, marinir. ya. Angkatan laut. Marinir, Iya, angkatan betul. laut. Mana ketuanya? Wah, Galak itu dulu. siapa KKO. enggak takut? Betul KKO. Semua jawab, enggak ada yang ini dalam pentas itu loh. Dalam saat pentas. Oh, dulu memang zaman Bung Karno tuh selektif banget ya? Iya. Ketika mengadakan hal Betul. itu. Ya. Setelah itu, ini Pak, semua orang pada tidak mengaku saya Pak, mestinya kan begitu. Iya. Enggak, nunjuk semua saya, ini Pak. Loh, ini ngelawak tadi tuh, saya ngelawak Pak. Saya di ludruk saya pelawak. Ini datang cowek, apa cowek? Konco dewek. Wah. Waduh, saya blong, saya.
Oh. Saya pikir saya ini mau diambil seperti kepacak itu tadi Iya, pagi. iya. Atau dianggap Ada masalah. ya demonstran atau Iya, ada masalah. ada masalah betul. Oke. Ternyata ada masalah betul. Saya kan di dalam panggung. Waktu istirahat itu ada biasanya di Ludruk ada pavestren, pemain laki-laki yang main jadi perempuan. Oke. Terus menari sambil menyanyi. Kalau enggak di tempat itu, di mahasiswa saya, Ludruk saya mahasiswa itu sudah lain. Saya buat keroncongan, lagu keroncong. Oh, keren, saya keroncongan lapar, bukan ya? Oh ya, betul, betul. Ya, yang lapar kesenian mesti. Oh iya, benar. Ya, jadi keroncong nyanyi. Iya, oke. Nah, ada penyanyi naik pakai kostum KKO. Gara-garanya itu yang nonton ini Oh. AMN Magelang, baret hijau, baret kuning. Waduh, itu yang diberitahukan oleh komandan, saya lupa namanya itu, beliau sabar ternyata setelah cowek tadi. Iya. Ini karena banyak dari daerah lain, daerah lain, bahaya ini serame nanti. Hanya itu saya diberita. Saya tidak tahu siapa yang nyuruh naik. Lah orang-orang nyanyi kan spontan. Yang KKO tadi nyanyi bersama-sama. Oke. Ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Cuma itu jadi peristiwa yang saya menjadi catatan, seneng. Terus berlanjut sama Pak SBY. SBY ini top ini. Wih, SBY tuh? Loh iya. Waduh, apa karena orang Jawa Timur? Bukan. Oh, bukan. Karena satu-satunya yang mengusulkan batik menjadi nasional itu. Oh. Ya, benar. Oke. Itu SBY. Nah, dari situ saya ingat 63 saya belajar batik di Jogja dengan Bagong tadi. Oke. Ya, saya ingat saya buat di sini sanggar batik modern. Teringat dari Pak SBY tadi. Itu Bagong Kussudiarjo? Iya, Bagong Kussudiarjo penari itu. Ya. Itu kan pelukis juga. Ya. Nah, SBY membuat lomba-lomba batik setiap tahun. Mulai dari kecamatan, kabupaten, terus sampai tingkat nasional. Yang menang beliau yang melihat di pameran sana. Jawa Timur kebetulan itu lomba pertama itu menang dari Tuban. Jawa Timur? Iya, menang Jawa Timur dari Tuban. Ayurnya saya kebetulan. Oke. Siapa tidak bangga? Iya. Ya, bangga. Yang kebetulan. Itu tingkat nasional? Tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya, setelah melalui jurinya bukan. Saya juri di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Iya, setelah itu kan dikirim ke nasional. Oke. Nah, dan seterusnya sampai Jawa Timur sampai menjadi incaran orang-orang lain, daerah lain. Ini Jawa Timur ini kalau udah nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Oke. Sampai jarang, sampai Malang, Banyuwangi. Ya. Karena memang di sini banyak sanggar batik. Oke. Itu dari Pak SBY. Iya. Terus Jokowi. Pak Jokowi ini kebetulan kan saya sudah pensiun. tahun 2000 kan sudah saya pensiun. 2009 beliau. Beliau 2009. 2009. Ya, saya sudah pensiun 2009, saya sudah ngajar jadi di universitas yang membutuhkan saya. Oke. Bantuan itu. Jadi banyak di luar saya. Oke. Tapi tidak ditinggalkan kan bidang seninya? Oh enggak. Enggak ya. Tetap di kesenian saya di desain. Jadi di desain visual. Oke. Desain visual. Iya. Om, tadi saya lihat banyak diferensiasi nih dari perjalanan para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia Raya ya, dari Bung Karno. Terus
Om merasakan di kepemimpinan siapa seni saat itu diprioritaskan? Sebetulnya kalau secara individu kepemimpinan beliau presiden itu ya merata toh pola pemikirnya. Namanya jadi presiden yang mesti harus makro. Yes, betul. Ya. Memikirkan banyak. Banyak betul. Cuma sekarang pembantu-pembantunya ini bisa menerjemahkan apa tidak. Oke. Contoh saja yang zamannya Pak Harto. Kebetulan pembantu rumah tangganya ini memang dedengkot seni. Pak Sampurno Pak tadi. Sampurno tadi. Siap. Coba lainnya ya tidak mungkin, Pak. Oke. Kemungkinan ini secara logika ya. Iya. Betul ya, Pak? Oke. Nah, demikian juga yang lain-lain. Saya gampangnya berpikir begitu. Iya. Leadership itu seni yang saya dapatkan tuh. Jadi seorang pemimpin itu pun harus memiliki jiwa seni. Dari presiden-presiden itu yang Om merasakan feel Om Yon itu, oh presiden ini yang memiliki jiwa seni yang sangat tinggi. Bukan bermaksud membandingkan, tapi kami sebagai generasi gitu kan. Pada saat Bung Karno ya saya nggak tahu, tapi pada saat Pak Harto saya tahu, sampai ke sini saya tahu. Cuma kan ketika ke generasi selanjutnya ya mereka Pak Harto nggak kenal, terus ya kan pemimpinnya. Nah menurut Om Yon, siapa yang jiwa seninya itu tinggi? Nah, sebetulnya orang-orang yang terpilih itu jiwa seninya tinggi semua. Wow. Ya, cuma di bidang tertentu memang ada gradasi beda. Contoh Bung Karno. Bung Karno itu hampir semua seni ada. Putra-putrinya diajari nari. Oh iya. Karena Jawa. Betul. Ya toh. Ya. Terus dia arsitek. Oke. Banyak kenalan seni rupanya tinggi. Oke. Seniman-seniman disekolahkan keluar semua. Oke. Ya termasuk Bagong dan sebagainya itu. Nah, sehingga lain lagi nanti Pak Harto semua yang ada di dalam ini bangkitkan semua. Semua yang ada di dalam, semua kesenian harus ada unggulan di daerah-daerah itu. Nah, yang unggulan itu ditarik ke Jakarta untuk dipamerkan kepada dunia luar bahwa kami punya ini. Oke. Satu itu kalau sudah selesai penghargaannya tuh Bung Karno, Pak Harto itu lebih kadang-kadang datang setelah tamu keluar itu, beliau ya paling menghormati seniman-seniman itu yang kalau nyalamin tidak mungkin tuh. Ya memberi tanda terima kasih tinggi. Ada perhatian. Oke. Ada perhatian. Ya, Om, agak serius dikit nih, Om. Ya. Antara seni dan politik gitu kan. Nah. Saya coba sedikit lebih berat lah. Tadi kan kita sudah Enteng-enteng. yang enteng-enteng, ya kan siapa? Saya suka loh dengan jawaban-jawaban Om Yon tuh. Artinya tidak membedakan, tidak meninggikan pemimpin satu terus merendahkan pemimpin yang lain. Tapi Om bilang pemimpin itu terpilih ya sudah pasti karena ada rasa seninya gitu kan. Nah sekarang antara seni dan politik, menurut Om sebagai maestro seni, baiknya seni dan politik itu disatukan atau dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agak berat nih Om, tapi nggak apa-apa ya Om ya. Oh nggak apa-apa. Kalau buat saya enteng ini. Wes, kan. Itu enteng sekali. Enteng sekali. Ini yang saya pengen nih statement ini dari sang maestro. Jadi saya nggak salah kalau saya sudah menyematkan Om sebagai maestro seni. Gimana maksudnya enteng? Begini. Ya. Seni itu apa tuh? Kehidupan juga. Oke. Politik juga. Kehidupan. Ya. Kenapa kita harus membedakan? Mari kita satukan, kita angkat bersama. Satu contoh gampang ya, kehidupan kita kiri sama kanan ini beda nggak? Beda. Beda. Oke. Tapi kalau kita menjinjing dengan tangan dua daripada tangan satu, enak mana kira-kira? Itu yang paling, ini pelajaran TK ini.
Kira-kira seperti itu jawaban singkat saja. Saya tidak bisa jauh-jauh. Oke. Karena yang dekat itu dengan hati saya. Oke, tapi kenyataannya Om, Ya, politik mampu membumi hanguskan seni. ya, Berarti kan politik itu sebenarnya tidak fair ketika bicara tadi disatukan gitu. Ya, Ini si ya. politik nggak mau disatukan Om. ya, ya, ya. Karena begini, karena politik itu biasanya itu bergandengan dengan kekuasaan. Oh, Kalau seni kan tidak ada. oke. Coba seniman itu punya kekuasaan, mungkin lain lagi. Dan yang ditonjolkan bukan keseniannya, mesti kekuasaannya. Jarang sekarang seniman yang menonjolkan dengan kekuasaannya. Kira-kira kalau kita cari contoh ini sulit saya. Oke. Betul, Presiden Filipina sih ya, kalau nggak salah ya. Yang Ukraina sekarang siapa? Siapa? Hah? Itu dia seniman juga tuh. Ya seniman apa dia? Pelawak dia. Seni nggak? Seniman bukan pelawak. Ya semua orang kan seniman. Seniman, oke. Ya. Cuma mana yang lebih tebal gitu loh. Oh. Maksud saya. Ya. Ya, toh. Jadi tangan kiri kanan tadi mana yang diperkuat? Kalau kekuatannya pada kekuasaan mesti ke politik. Wow. Kalau seni tidak. Oke. Karena seni tidak perlu menguasai. Karena sudah mendarah daging di dalam dirinya sendiri. Seni itu menyelaraskan kali ya? Iya, jelas. Oke, bukan menguasai tapi menyelaraskan. Betul. Kemudian, Ya. ketika agama, ya sensitif nih Om. Iya. Agama itu urusannya personal, Ya, ya kan? betul, betul. Seni pun personal. Ya. Tapi agama dan seni ini pun seperti air dan minyak. Om yang sudah punya pengalaman di bidang seni, saya nggak mau tanya agamawan lah, pasti pun sama, karena ada beberapa pemahaman agama itu nggak boleh main musik, ya kan, terus nggak boleh ada tarian. Nah ini Om melihatnya agama dan seni itu gimana cara menyatukannya? Nah, itu tinggal wawasan kalau saya. Jadi wawasan itu memang bisa membatasi orang untuk berkomunikasi. Oke. Satu contoh, Ya. orang ada agama tertentu yang tidak membolehkan bermain musik. Oke. Ya karena itu haram. Ada yang begitu mungkin ya. Oke. Ya. Tapi kalau ditinjau, musik itu siapa sih ngasih? Wah. Siapa itu? Buatan manusia? Apa buatan hakikat yang tertinggi? Oke. Atau kekuatan Tuhan? Ada lagi banyak hal itu. Ya. Nah, kecuali nanti yang berhubungan ini yang tidak langsung ya berhubungan, tapi yang langsung berlawanan dengan etika. Tidak hanya agama saja, etika di dalam satu kumpulan sosial manusia mesti ditabrak karena berlawanan dengan unsur-unsur kesusilaan. Tidak hanya di agama. Kalau masalah pelanggaran ya, nah, pelanggaran lain dengan kalau dilarang makan ini misalnya, dilarang main ini. Oke. Nah, tadi Om, kita bahkan tidak mampu menyatakan ke dalam satu sebutan. Ya, Om tadi mengatakan yang tertinggi. Saya coba menangkap bahwa apa yang Om sampaikan itu adalah ruh yang ada di dalam diri kita sehingga mampu menciptakan sebuah seni yang maha dahsyat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena tadi ada obrolan di off air, saya tanya Om itu lukisan apa gitu kan? Oh itu ini. Kenapa Om kondisinya? Ya tiba-tiba saya ingin melukis, terus saya sampaikan ekspresi itu, saya selaraskan kepada kehidupan dunia. Bisa nggak sih Om kalau saya bilang itu ya seni musik itu pun ada sentuhan ruh gitu. Gimana menurut Om? Ya sama.
Saya sependapat. Oke. Karena bedanya hanya kalau visual itu di seni yang melukis saya tadi, secara visual. oke. Kalau di musik kan lebih halus lagi, tidak nyata lagi. Tetapi universal, sangat universal sekali. Semua orang bisa merasakan. Nah ini sudah rasa. Iya, betul. Ya, rasa betul. Terasa. Kalau musik yang sedih begitu orang bisa nangis. Ya musik yang gembira itu orang bisa Bahagia. Oke. Kalau seni rupa belum tentu. Karena terbatas. Terbatas visual. oleh media. Iya, medianya kan visual. Visual. Ya terbatas. Oke. Kalau ada bidang lain ketutupan, hilang. Tapi kalau musik ditutup dengan apapun, asal masih terdengar, mesti menyentuh. Ya, berarti artinya seni itu boleh diakuin nggak sih, Om? Ya, Boleh diakuin nggak sih? Misalkan nih, oh ini punya saya, gitu. Karena saya yang menciptakan. Kan ada sekarang tuh haki, oh ya, hak intelektual. Itu kan tadi Om juga mengatakan bahwa seni itu ya siapa gitu yang ngasih, Iya, gitu betul. kan. Terus Ya. bisa nggak kita akui gitu itu sebagai milik kita? ya Gimana menurut Om? bisa. Bisa. Jadi di dalam perkembangan dunia modern, Oke. yang makin lama hukum itu menjadi pola hidup yang perlu diikuti. Wow. Ya toh, zaman dulu hukumnya kan tidak seberat sekarang. Ya zaman dulu begitu ada buah jatuh kita makan tidak masalah. Oh, Iya. lama-kelamaan Lama-kelamaan. dibuat sebuah aturan regulasi. Nah, ini buah saya. Oke. Loh, Yang tiba- tujuannya untuk diatur ya kan? Iya diatur. Bukan untuk Ada menyusahkan. aturan. Bukan, Oke. bukan. Aturan ada. Nah ini supaya tidak terjadi apa keributan, oke. maka diatur. Oh ini milik saya. Mana buktinya ini? Ini milik saya. Loh, ini ada orang lain dulu mana sama saya? Nah diatur. Oke. Itu. Ya, ya, Nah, ya. timbullah haki tadi. Oke. Dulu tidak ada. Nggak ada Di betul. zaman saya dulu tahun Iya. 60-an tidak ada. Oke, clear. Om. Ya. Terus berkembang lagi nih Om, berkembang lagi. Loggers, beliau ini Om Yon, orang tua dari guru tari di Azaitun. Ya. Itu ya, ya saya kemari terus terang ketertarikan saya dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Tari juga namanya. Oh ya. Puruhitari. Puru. Oh, pakai P pakai F? P. Oh, pakai P. Puruhito. Kayak orang Sunda ya. Ya, Puruhito. Puruhitari. Ya. Oke, pasti loggers tahu ya. Dan anak-anaknya juga santri-santri pasti saya nggak mau menyebut diajarkan tadi kata Om jangan diajarkan gimana nih kalau soal tari ngomongnya apa? Mengajarkan, mendidik atau apa nih bahasanya anak? Ya, boleh. Kalau soal cara menyampaikannya silakan. Oke. Ya, tidak apa-apa. Mengajar, mendidik, melatih boleh. Oke. Tidak ada masalah. Baik, saya katakan mendidik lah. Mendidik para santri untuk bisa menari. Menari. Dan itu di pesantren, di pondok pesantren Az-Zaitun. Ya. Om pasti tahu dong, Om. Iya. Ya kan? Begitu akomodatifnya seorang Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, dan ternyata beliau memang punya rasa seni yang cukup tinggi juga. Pendapat Om tentang Syekh Az-Zaitun yang memahami, yang mengakomodir seni di pondok pesantren, seni tari di pondok pesantren gimana Om? Ya, kebetulan saya lama mengikuti saya. Lewat logis ya, lewat majalah, lewat saya banyak sekali. Tapi saya pangling dengan Anda ya. Oh gitu ya? Iya. Lebih mudah katanya Om ya? Iya, lebih mudah. Aduh. Saya pikir sudah di bawah saya sedikit gitu. Wow. Berarti Ternyata saat itu jauh. ketika saya menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran, Ya. pemikiran saya memang dewasa berarti Om ya. Ya. Oke. Lanjut Om. Iya. Jadi itu, ini sungguh-sungguh kaget saya. Saya kaget. Kebetulan beliau itu kan
orang-orang apa itu dari Gontor. lulusan Gontor, Gontor, ya. iya. Dan sejarahnya waktu di Gontor memang agak nakal. Oke. Dalam tanda petik. Tanda petik. Ya, nakalnya itu Ya. biasa orang-orang seperti Kreatif lah ya. Nah, Oke. misalnya sering bolos, tapi ternyata di luar buat Oh, karya. Oke. ternyata buat cari masalah, apa itu penelitian dan Oke. sebagainya. Oke. Nah ini belum diketahui karena saking kurangnya kesediaan di gontornya atau pondok itu sehingga dia mencari keluar. Keterbatasannya saat Keterbatasannya. itu. Ya, saat Oke. itu. Ya. Dan di saat-saat di mana ada perguruan tinggi yang seperti itu mesti banyak mahasiswa yang gitu. Dan ini calon-calon pemimpin biasanya begitu. Jadi kalau ada anak yang nyelinap mencari sesuatu, jangan dikira dia malas loh. Jangan dikira dia mau melarikan diri. Oke. Iya. Belum tentu itu. Iya. Kalau ada dosen berbicara kuliah gitu dia tambah tidur, enggak masalah. Kalau saya ngajar silakan kamu tidur. Yang penting kamu datang tanda tangan sah sebagai mahasiswa. Saya pikir silakan tidur tapi jangan ngorok gitu kan. Ya tadi Iya. saya excited juga loh. Om ngejelasin ketika Om punya yayasan apa? Yayasan TK ya apa sih? Ya, Yayasan Pendidikan TK Iya, ya. TK, ya. Itu bagaimana Om memberikan pemahaman kepada pendidik ya kan atau guru. Ya biarkan mereka sama dengan Syekh Zaitun mengatakan didik generasi itu sesuai keinginannya dan zamannya. Betul. Gimana Om menjawabnya? ya itu yang benar. Kalau saya begitu. Oke. Jadi artinya berilah kebebasan. Kebebasan. Nah, pengertian kebebasan tidak dibiarkan. Jadi pengertiannya beda. Jadi bahkan beri kebebasan itu banyak dialog dengan mereka. Oke. Banyak dialog dia. Dialognya ini yang harus dipunyai oleh para pendidik itu. Oke. Ini yang jarang. Banyak pendidik yang Dialog ya. ya dialog itu, mengajarkan dialog. Yang ada itu memberikan tekanan. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus hafal ini, harus gini. Waduh. Ya anak TK suruh baca huruf usia dini ya tidak boleh tuh. Hitungan harus bisa menghitung, Oke. harus bisa menulis, harus bisa loh. Ini TK Pak. TK itu kan bukan sekolah, namanya aja TK, bukan sekolah. Taman. Taman itu Iya, bermain, bukan sekolahan, betul. bukan Taman. sekolahan. Iya. Kecuali namanya SK, sekolah kanak-kanak, beda ya. Nah, lain itu Ya, namanya lah. Ini orang-orang kadang-kadang belum menyadari Oke. itu. Bukan kepala sekolah TK loh, bukan kepala TK. Kepala TK. Wow. Jadi harusnya itu seperti itu ya, ketika memang seorang pendidik kepada yang didik dialog ya. Ya, Dialog ya. banyak dialog. Harus. Ya. Kalau namanya pendidik berdialog dengan siswa, kan mesti ada muatan. Oke. Nah, muatannya ini yang dipunyai oleh pendidik waktu sekolah. Waktu belajar menjadi pendidik itu maunya kuliah itu. Jadi jangan dialognya dialog kosong. Karena anak-anak kosong. Ya seperti tadi. Kalau diberi pelajaran puisi, wah ya suruh ngapalkan puisinya. Khairil Anwar ya anak TK kok. Suruh nulis lagi nggak bisa. Gurunya nggak pernah nulis. Iya, gurunya aja belum tentu suruh buat nulis bisa. Belum tentu. Tapi kan kalau diajak dialog, ayo nulis apa yang kamu lihat pagi hari. Terus apalagi udah 5 huruf ini sudah puisi ini. Suruh baca. Tiap anak mesti beda. Oke. Nah, ini yang kita akui. Terus tadi kembali ke seni tari dan itu ada pesantren. Ya. Yang seni tari tanda petik atraktif ya Om ya. Saya mengatakan atraktif ya. Iya. Itu bentuk penghargaan Om kepada Pondok Pesantren Az-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang seperti apa? Kalau saya tetap penghargaan saya tetap positif saya.
Jadi masih bagus itu. Saya kan lihat bukan karena anak saya loh ya. Tapi kalau saya lihat tariannya, oh masih selektif, bagus sudah. Oke. Cocok kalau di El Zaitun begitu. Malah saya sering gunakan ilmu komposisi, ilmu apa itu dinamika dan sebagainya saya ajarkan itu. Artinya begini, orang yang selalu melihat terlalu sering, pasti akan bosan. Contoh sekarang, coba nari mulai awal selama 5 menit, tangannya di atas terus gini. Terus selama 5 menit. Bukan hanya penari yang yang nonton aja. Yang nari stroke komik. Betul nggak? Itu betul. Lah jangan ngajari nari seperti itu. Oke. Artinya kita berpikir yang disenangi orang itu apa? Ya ada yang senang begini, ada yang senang begini, ada yang senang begini. Seperti orang lambaian tangan. Itulah dinamika. Itulah dinamis. Dinamis. Jadi seni pun harus di-manage ya? Oh harus. Justru yang tidak di-manage itu ngawur. Pasti ngawur. Lu seni itu seni, tapi tingkatannya ngawur. Contoh, tadi lihat abstrak ya, lukisan saya. Iya, itu. Ya, banyak orang juga yang tidak berkomentar kalau lihat itu. Ada yang tersentuh seperti ibu tadi, tersentuh. Reaksinya pasti beda-beda. Dan saya tidak mengharapkan sama. Tapi yang penting ada reaksi setelah melihat. Nah itu berarti ada komunikasi antara objeknya sama subjek ini. Wow. Itu jalinan rasa kalau itu. Jalinan rasa. Ya contohnya kalau pada waktu seseorang meminang seseorang. Oh iya. Ya. Betul. Rasakan sentuhannya. Iya. Ya itu. Iya. Dan kecenderungannya orang yang menyatakan seperti itu nggak teriak ya, Om ya? Pasti bisik kan? Ya. Aku suka kamu, nggak mungkin gitu. Oh ya, aku nggak mungkin ya. Ya, bahkan ada yang nggak bicara sama sekali. Ya, kecuali orang bisu. Ini logers ya, as you know ya, di ruangan ini itu saya perhatiin satu-satu semuanya lesu. Tapi Om Yon usia 80 enggak loh. Ini saya mau tanya tapi nanti di akhir apa resepnya, gitu kan? Ya. Ini saya tertrigger oleh beliau. 80 tahun maksud tuh, tahu masih terus pemikirannya, terus nggak ada yang lupa. Itu jiwa seninya tinggi banget. Gitu. Tapi Om, tadi saya mau nanya nggak enak. Nggak enaknya bukan kenapa, biar logers juga berpikir. Saya lagi memikirkan ketika Om melukis nih. Yang saya tahu, seni lukis itu rambutnya gondrong. Terus cenderungannya nggak rapi. Terus kok bisa rapi begini? Apakah ada tamu atau gimana, Om? Oh, enggak. Ya tanya aja saya pembantu saya. Atau anak saya mungkin yang lama sekali dengan. Saya tidak pernah bahasa Jawanya kemproh. Maaf ya. Ya saya kepingin dihargai orang. Maksud saya jangan sampai orang menghargai karya saya. Ya karya saya ya pribadi saya. Kan karena ekspresinya Om itu ya karya ya. Contoh, saya kepingin sebetulnya gondrong. Kepingin. Begitu tambah 1 senti saja. Gatel. Udah dengar suara yang nggak enak dari luar itu saya terisi. Terisi itu ya. Nggak enak itu. Ya saya tidak mau menyusahkan orang lain. Saya tidak mau menyusahkan atau membuat orang itu jadi sedih. Itu harapan saya. Nah, caranya apa? Ya guyon, apa itu? Humor, menyenangkan, sebisa saya. Sebisa saya. Dalam satu dialog saya dengan Syekh Zaitun Syekh Panji Gumilang, sama bahasanya dengan kata Syekh, saya tidak mau mengecewakan orang dan saya tidak ingin kecewa oleh orang. Sama loh. Betul. Ya. Ini seriusan loh, guys ya. Ini bukan karena memang
Log News, terus saya bukan bertemu kalau kata Chef Panji bilang, berjumpa dengan maestro yang memang anaknya beliau mengajarkan santri menari di Al-Zaitun. Tapi karena memang saya juga mendapatkan hal ini loh. Banyak dari tadi saya perhatiin, oke, berarti memang seni itu harusnya ditaruh di paling atas kali ya. Iya nggak sih Om? Ya. Biar ya kayak Om ini. Terus gimana resepnya? 80 tahun masih gagah. Terus senyumnya masih apa ya? Smiling. Kalau zaman dulu Soeharto, smiling jenderal. Sekarang smiling maestro. Gimana caranya Om? Resepnya apa sih? Gampang. Tadi nari coba Om nari tadi. Saya ngeliat Om tadi nari. Ya. Gerakannya. Oh. Tuh. Ini sebetulnya kan gerakan orang biasa. Loh, saya pernah disuruh oleh kepala untuk mewakili dalam rangka serah terima jabatan pencak silat yang mau dibawa ke Jakarta. Kak Kanwil tidak bisa hadir. Saya suruh mewakili. Ya, kan berdenyut saya. Ini pencak silat bagaimana nih saya ngomong. Oke. Saya gampang. Di hadapan para pesilat-pesilat top. Wah, gelangnya itu. Iya. Gelang bahar. Betul. Gelang bahar, bajunya loreng gitu. Iya. Duduknya gini. Iya, duduk. Nggak ada yang gini. Iya, betul. Nggak ada gini. Lihat saya tuh gini. Iya. Waduh, ini saya jatuh ini. Dalam hati saya tidak sendiri. Oke. Di atas saya ada yang menciptakan saya. Tidak mau saya disengsarakan ini. Waduh. Ini dalam hati. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon para pesilat top ini. Saya hanya menyampaikan pencak silat ini adalah sumbernya dari segala tari yang ada di dunia. Wah, jadi gitu. Wah, tadinya begini. Langsung begini ya? Iya, langsung melihat gitu, langsung tengok sih. Langsung seimpresif itu. Iya. Wah, sudah kena ini saya. Oke. Batin saya kena ini. Saya mulai tadi. Contoh, kalau orang silat tuh gini. Ya, awalnya Ya, pasti awalnya gini. memulakannya. Ya. Ada tari yang menirukan persis. Oke. Cuma awalnya kalau pencak silat kan tidak karuan. Boleh begini, boleh. Tapi kalau nari diawali begini, ini baru. Ini tari. Kalau pencak silat langsung. Itu aja bedanya. Tapi sumbernya mana? Pencak silat. Tepuk tangan, Pak. Oke. Saya mulai dari situ saya sudah keluar semua pencak silatnya. Oke. Dalam bentuk tarian. Enggak, saya kebetulan diajari bapak saya pesilat. Oh, silat juga? Iya. Di SD itu kalau salah kaki saya tuh bengkak semua ini dulu. Dipukul itu, penjalin itu kalau salah kaki. Iya. Bukan karena tidak senang. Tidak benar kamu. Oke. Terus Nah, itu. kemudian resepnya apa? Nah, resepnya saya Sekarang tidak usianya 80 tahun. 80 lebih. 80 lebih, senyumnya masih oke. Terus pakai kacamatanya nggak begini ya? Iya. Kata dia gimana nyontoinnya? Ini kalau ini udah enggak karuan, enggak kelihatan ini. Oke. Enggak kelihatan, dia enggak berfungsi. Pakai kacamatanya masih di atas. Iya. Gimana rahasianya apa? Ya, saya satu kesabaran. Oke. Jadi kesabaran semua orang banyak itu. Punya Iya, pasti. semua Oke. Tapi sulit yang langgeng. Oke. Ya, Oh. juga harus mensyukuri. Jadi semua ini kan ada yang menciptakan. Bukan kemauan saya tuh. Oke. Bukan kemauan individu orang ini, ada yang menciptakan ini. Jadi harus kita syukuri itu. Waduh, saya bersyukur saya diciptakan begini. Oke. Apapun yang terjadi. Ya, kemudian tidak pernah terlalu jauh memikirkan apa yang kita lakoni. Tidak usah jauh-jauh, ikhlaskan saja, ikhlas.
Saya pernah kehilangan uang yang sangat banyak. Untuk apa direnungi sampai nangis sampai terlalu jauh? Ya sudah, memang bukan milik saya ini. Mungkin ada jalan yang oleh yang punya kita itu diberi jalan yang lain. Tapi cara menanggapinya harus ikhlas itu loh. Oke. Meresponsnya ya. Responnya itu harus ikhlas. Ya itu saja. Sabar, ikhlas, bersyukur. Sabar, ikhlas, bersyukur. Ya. Itu saja ya Om ya. Iya, dekat, gampang yang hitungnya. Iya. Ada 3 aja ya Tiga yang dilakukan. Siap. Ya. Terus Om closing statement tentang seni itu sendiri, terus bagaimana bangsa Indonesia bisa kembali memiliki rasa. Yang pertama adalah rasa mencintai tanah airnya. Yang kedua rasa mencintai persatuannya. Yang ketiga rasa mencintai bahasanya, bangsanya. Gimana Om? Closing statement dari Om. Silakan Om buat loggers. Jadi sebetulnya sebuah kenikmatan, hasil karya seni kan sebuah kenikmatan. Ya. Itu banyak cara. Salah satu cara yang kita bisa lihat itu adalah rutinitas. Jadi ini misalnya sebuah kesatuan, ini ada yang disebut rutinitas. Jadi ini harus berulang-ulang ini dilakukan. Satu contoh, kita setiap Senin dulu, kalau ada upacara dengan lagu bangsa Indonesia Raya. Oke, upacara. Ya. Tiap Senin ya. Ya. Nah, sekarang kan jarang. Banyak sekolah yang enggak. Banyak itu. Radio juga begitu, tiap jam 7 atau jam 6 gitu kan. Ya, sekarang sudah enggak semua radio. Iya, betul. Nah, itu sudah mulai ada gejala-gejala. Itu gejala. Nah, kita rutinitas, ajak mengulang terus. Iya. Nah, ulangan ini mempertajam. Repetisi ya. Repetisi, betul ya. Terus apalagi satu, repetisi pengulangan. Satu lagi perlawanan. Ya, apa jadi musuhnya itu apa? Ya, kiri kanan itu perlawanan namanya. Jadi perimbangan. Oke. Berlawanan. Ada istilahnya ya. Pokoknya salah satu itu. Jadi oposisi ya. Oposisi. Ya, bukan komposisi loh. Oposisi. Ya, oposisi. Dari semuanya ini komposisi. Oke. Komposisi ini kan kita membuat sesuatu yang kepingin baik. Pasti. Ya. Rutinitas, mandi harus ajak. Ngomong juga sembahyang harus ajak. Makan harus ajak. Olahraga harus ajak. Mana yang tidak ajak. Kemudian perlawanan, oposisi. Kita harus memperhatikan ini musuh, apa kawan, apa lawan. Nah, ini baik apa tidak, kiri kanan, di luar apa di dalam. Nah, terus ada lagi gradasi. Ya, kita itu kalau orang Jawa ajur-ajur. Artinya Om? Orang Jawa itu ajur-ajur itu bisa ajur, bisa ajar. Oke. Apa itu? Jadi bisa melihat terjal tidaknya. Kalau kita mengarungi laut dan mendaki gunung. Mendaki gunung. Ya. Itu. Oke. Kita harus tahu. Mengarungi laut, mendaki gunung. Kita harus tahu ini, kita berenang apa kita pakai sepatu apa tidak. Dan contoh yang gampang. Nah, jadi gradasinya ini ada lika-likunya. Oke. Yang semuanya itu kalau dijadikan satu menjadi komposisi yang united. Kesatuan ini. Kesatuan. Oke. Jadi kesatuan ini tidak terpisah-pisah. Walaupun masing-masing ini parsial ya. Ya, masing-masing kan ini beda posisi tadi ya. Tapi karena kesatuan ini jadi satu, kita tuh ya ini. Kalau fisiknya ini, kalau tubuh ya tangan ya kaki ya. Betul. Dari sini yang tidak kelihatan. Dari sini berpikir terus masuk
terus masuk ke sini, orang banyak yang mengatakan begini, apa ini? Rasa Rasa. hati. Oke. Makanya orang-orang kalau memberi pengaruh orang Jawa mengatakan hati-hati ya. Maksudnya pakai hati. Iya, sampai ada di perhatian bahasa Indonesia. Oh. Perhatian itu hati-hati. Oke. Bukan sembarangan loh orang bahasa Indonesia itu. Oh iya iya. Ya coba kita renungkan. Bener enggak ngomong? Iya iya betul betul. Hati-hati pakai hati, perhatian ada hati di situ. Ada itu. Bukan sembarangan ahli bahasa itu. Oke. Nah ini guru harus bisa menjelaskan seperti itu biar cepat ditangkap. Dan saat ini sudah kehilangan berarti? Ya ada yang kehilangan, ada yang tidak. Oke. Ada yang belum. Tidak, belum, sudah. Nah itu antara lain. Banyak hal. Siap. Banyak hal yang gampang. Ya. Yang gampang. Yang jelas bisa membedakan antara fisik dan rasa tadi. Oke. Nah di dalam rasa nanti banyak ini naungannya. Ya agama, ya etika, Ya, norma. Oke. lingkungan hidup tadi. Ya. Nah ini banyak sekali di dalam yang Ya. kaitannya untuk menjadi asosiasi di rasa tadi. Oke. Ya, ya, Itu. ya, ya, ya. Dan semua harus disatukan. Ya harus disatukan. Siap. Nah kalau bahasa Jawanya ini tirakat. Tirakat. Ya, ya. Di Jawa ini kalau nenek saya dulu sing hati-hati. Kalau keluar kota harus banyak tirakat. Maksud saya belum tahu dulu. Maksudnya tirakat itu apa? Oke. Ya, ternyata ya ini antara lain hati-hati. Oh. Karena dari hati. Jadi tidak salah Bapak Ibu kita tuh hati-hati. Itu kan sering kalau berangkat, Pak saya mau sekolah, ya hati-hati ya. Wow. Pernah ada? Belum ya? Ya, Oke. itu. Makasih Om. Ilmunya banyak banget. Waduh, ini baru sedikit. Oh. Ya udah nanti aku kemari lagi. Biar kesini kita lagi, ngobrol lagi biar episode ngobrol lagi. selanjutnya. Ya, baru senang. Saya senang sekali. Ya. Saya senang sekali. Ya. Karena dengan demikian saya kan masih bermanfaat. Alhamdulillah. Ya, betul. Mas sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada Ya, makhluk lainnya. Ya. Saya tidak bisa mengerti manfaat saya itu untuk apa. Tapi ternyata Bapak dan Ibu sekalian masih bersilaturahmi pada kami. Ya. Ya, menganggap kami masih muda. Artinya tertawa terus. Ya. Siap. Makasih Om Yon sekali lagi. terima kasih, sama-sama. Kita nanti Mohon jumpa maaf. lagi ya, Ya. di episode selanjutnya karena kalau ngomongin seni dan rasa tadi yang disampaikan oleh Om Yon, ya harusnya sih saya juga sepakat seni itu ya harusnya di atas karena dia akan mampu memecah bahkan menelurkan terus menyatukan. Tadi ada kata hati-hati, perhatian. Mungkin yang selama ini kita nggak ngeh apa kata orang tua tentang hati-hati dan perhatian tadi. Ya, Om Yon adalah orang tua dari seorang pendidik tari di Pondok Pesantren Az-Zaitun, pondok pesantren yang dipimpin oleh Syekh Panji Gumilang, yang memiliki rasa seni yang sangat tinggi, yang memiliki jiwa seni yang sangat luas. Itulah kenapa Az-Zaitun dicintai dan mampu memperjalankan sampai 25 tahun saat ini. Tetap di Lok News TV Al-Zaitun Files atau filesnya tentang Al-Zaitun, karena di dalamnya ada tari dan Om Yon sendiri, bukan yang lain. Terima kasih Om Yon. Terima kasih. Assalamualaikum, merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.